Annyeong teman-teman, ini adalah orang Korea yang cool, J, cool. Nah, 2 hari ini sangat heboh sekali, teman-teman Indonesia pun sangat penasaran dan memang sudah ada beritanya banyak dalam bahasa. Ya, jadi banyak berita ini membuat ya mungkin sedunia heboh kali ya, karena saking kemarin drama yang I'm okay not to be okay. Kalau di dalam bahasa Korea, 사이코지만 난 괜찮아. Padahal itu dalam bahasa Inggrisnya itu kayak agak keren ya gitu ya. Tapi kalau untuk judul bahasa Korea, kalau misalnya aku langsung terjemahkan ke dalam bahasa, itu artinya, aku nggak apa-apa, walaupun aku psycho. Ya seperti itulah. Ya, jadi walaupun aku orang mungkinnya dianggap gila, tapi aku nggak apa-apa gitu kan. Nah, di situ ada yang terkena siapa? Si aktris, yaitu Seo Ye-ji. Nah, sekarang sangat hangat sekali dan panas sekali yang berkaitan dengan Kim Jong-hyun dan Seo Ye-ji pada saat mereka pacaran tahun 2017-an. Kan yang menjadi isu adalah sebenarnya dari dispatch-nya itu mereka keluarkan beberapa foto bahwa si Kim Jong-hyun ini yang aktor ini, dia sampai tidak mau gandeng tangan sama Sohyun. Sohyun di mana yang ex-membernya yang Girls' Generation, SNSD. Ya, jadi itu menjadi isu dan itu menjadi hangat karena orang Korea itu, ya itu kenapa gitu ya. Padahal mereka saling pasangan di dalam sinetron tersebut pada tahun 2017, yaitu Time. Nah, di situ mereka saling pasangan, tapi pada saat itu agensinya itu menjawab, mereka itu memberikan suatu penjelasan bahwa kenapa sih gitu Kim Jong-un itu kayak seperti jaga jarak sama Sohyun. Bahkan sampai nggak mau sentuh tangan, nggak mau dipegang, seperti itu. Nah, pada saat itu penjelasannya adalah karena si Kim Jong-un ini terlalu terobsesi dengan perannya dia, di mana dia untuk meninggal dunia karena ada penyakit, ya. Nah, sebenarnya pada saat itu memang menjadi isu juga karena dia tengah berjalannya syuting, dia sudah berhenti. Nah, sehingga ada drama ini kalau nggak salah membuat adegan yang dia meninggal, kemudian si Sohyun itu sendiri menjalankannya dramanya dan sampai akhir seperti itu ya. Nah, sempat ini jadi isu dan 3 tahun kemudian yang saat ini menjadi isu hangat karena di belakang itu ada Seo Ye-ji pada saat itu sebagai pacarnya Kim Jong-hyun dan juga dia sebagai seperti dalang di belakang Kim Jong-hyun. Sampai bahkan ada semacam sindrom namanya apa? Gaslighting ya. Gaslighting itu di mana itu di belakang seseorang itu dia mengkontrol seseorang lain seperti itu sampai ya suruh apain pun mereka ikutin. Itu semacam ya mungkin penyakit semacam jiwa kali ya. Nah, itu terjadilah. Nah, seperti masalah itu. Dan sekarang terbongkar banyak hal yang begitu ada masalah, ya biasanya kan orang ngomonginnya banyak ya. Jadi, kalau memang ada masalah, pasti biasanya yang sebelumnya nggak berani pun mereka mulai ikut omong seperti itu kan. Jadi, ada sekitar 3 hal yang menjadi masalah bagi Seo Ye-ji. Di mana yang pertama, Seo Ye-ji itu sebagai pacarnya pada saat itu, sekarang sudah mantannya sebenarnya. Jadi yang salah satunya itu yang tadi bilang dia menjadi dalang di belakang Kim Jong-hyun pada saat syuting. Yang kedua itu adalah berkaitan dengan pemalsuan riwayat pendidikan. Ketiga adalah kekerasan di sekolah. Nah, 3 hal ini menjadi isu dan ternyata hari ini sudah keluarkan suatu statement dari agensinya. Ya, akhirnya beberapa hari kemudian dia diam dan sampai bahkan hari ini dia cancel untuk kehadiran di dalam acara conference pers untuk launchingnya film dia, The Recalled. Ya, jadi tapi di belakang ini sebenarnya ada banyak cerita lagi selain 3 ini ya. Ada beberapa cerita untuk mencerminkan karakter si Seo Ye-ji ini. Nah, sehingga di Korea pun heboh dan sampai itu sekarang udah bermunculan anti-anti semua Kim Jong-hyun dan Seo Ye-ji. Kalau menurut aku ya secara kesimpulan, 2 orang ini kedepannya itu sangat sulit untuk masuk ke dunia selebriti.
Karena berbeda dengan mungkin di Indonesia ya. Indonesia itu kalau semakin isu bisa semakin terkenal, dan memang teman-teman Indonesia itu sangat generous. Jadi isu itu adalah isu dan menerima gitu ya. Dan tetap kalau suka-suka aja gitu kan. Kalau di Korea, kalau misalnya masalah terutama untuk tingkah laku dan karakter itu bisa sampai membuat orang lain disakiti, itu udah habis. Udah habis. Ya. Jadi di belakang ini memang ada beberapa cerita, kalau mungkin teman-teman belum baca berita, karena gini, sampai yang Soyeji ini kontrol si Kim Jong-hyun ini nggak boleh bersentuhan dengan pemain aktris. Sehingga pada saat mereka syuting sama Sohyun, yang si Kim Jong-hyun ini sampai meminta ke sutradaranya itu menghilangkan adegan-adegan romance, di mana ada sentuhan tangan, pelukan, atau kiss, atau apalah gitu. Semua romance dihilangkan. Ya. Sampai begitu ya. Dan juga dia sangat dingin terhadap untuk staff maupun pokoknya untuk terhadap wanita itu harus dingin, harus kaku. Nah, di situ ya, lucunya Dispatch itu dia mengeluarkan suatu bukti talk messenger, dan aku coba bacakan buat teman-teman. Nah, gini, ada talknya ini, ada talk ini. Ternyata yang si Soyeji ini dia memanggil Kim Jong-hyun ini si kaku. Jadi Kim Tak-tak, Kim itu marga, Kim Jong-hyun Kim. Tak-tak itu sebenarnya keras gitu ya. Tapi di dalam arti mungkin dari sisi tingkah lakunya itu bisa dibilang kaku. Ya, jadi ya bilangnya itu Kim kaku. Tapi ya aku omonglah itu si kaku. Jadi dia bilang gini, "Oi, si kaku, jangan lupa hilangkan adegan skinship ya." Oh iya. Terus hari ini apain aja? Hari ini kok nggak kasih tahu hari ini apain aja? Oh, hari ini ya hari ini aku nggak salam, bahkan aku nggak salaman sama staf wanita dan juga ke orang lain. Aku benar-benar kaku banget. Oh, aku udah bilang ke sutradaranya ya, aku nggak mau untuk mengambil adegan romance. Oke. Ya pokoknya kamu harus bertingkah laku kaku ya. Aku udah terima skenario yang ke-9, episode ke-9, tapi kayaknya harus direvisi deh. Nah, semacam gitulah. Nah, talk kedua gini, kalau tangan aku itu hanya bisa disentuh oleh kamu. Pokoknya kamu harus kaku. Ya, pokoknya revisi ya skenarionya, dan skinship no. Oh iya. Si kaku. Kamu tingkah laku baik kan? Oh iya dong. Tadi ada sutradara yang wakil sutradaranya ya, yang di bawah sutradaranya itu si wanita ini dia ngomong sesuatu ke aku, tapi aku tetap bertingkah laku kaku. Dan juga bahkan aku nggak bertatapan mata sama wanita. Pokoknya kamu nggak boleh melakukan skinship dan romance. Pokoknya harus direvisi ya. Oh, aku lagi si Soyeon mengambil adegan, jadi aku lagi obrol nih sama cowok-cowok. Terus aku udah bilang sama sutradaranya, tolong hapus yang adegan-adegan yang romance melo gitu loh. Gimana kamu yang greeting ke sama staff-staffnya gimana gitu salamnya? Oh, aku nggak sama sekali bersalaman kok. Dia sambil untuk mengirimkan adegan video. Kalau staffnya salaman duluan, kamu tetap salaman tapi secara kaku aja. Nah, kemudian yang si Soyeji ini seringkali meminta kayak semacam rekaman voice, dan maupun untuk rekaman video. Nah, jadi yang si Kim Jong-hyun ini itu secara diam-diam, dia untuk rekam, terus dia untuk kasih tahu. Ya, pokoknya begitulah. Terus ya bahkan dia sedikit curiga juga kadang, kayak si Soyeji itu minta, "Oh, aku sekarang bete nih, kamu coba kirim videonya." Terus si Kim Jong-hyun ini kirim video. Terus si Soyeji bilang, kamu tadi kirim video itu kayak kelihatannya bukan studi, bukan tempat syuting.
Oh ya benar, itu kok studio itu tempat syuting. Dan aku nggak lakuin apa-apa loh. Oke. Kamu revisi aja ya skenarionya tanpa romance. Kalau kamu sangat bahagia ya karena ada aku. Jadi kamu harus membahagiakan aku. Skinship no 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 no. Oh no 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 no. Oh ini benar-benar. Nah semacam gitulah. Jadi dianggap ini Soyeji ini sangat obsesi. Padahal Soyeji itu ketika dia mengambil syuting, justru dia yang melakukan kayak semacam adegan ciuman itu benar-benar kayak lebih banget lah gitu ya. Adegan-adegannya benar-benar kayak ya panas banget lah gitu ya. Jadi hot gitu. Dia mengambil seperti itu, tapi si Kim Jong Un ini tidak boleh melakukan romance sama sekali. Nah, semacam gitu. Nah, terus akhirnya yang hari ini si Soyeji ini sudah keluarkan mengenai yang 3 hal tadi aku bilang ya, mengenai adegan. Jadi ini aku coba membacakan secara resmi dari agensinya itu sudah keluarkan surat di mana yang nama agensinya itu gold medalist. Jadi dia bilang gini, pertama-tama minta maaf karena sudah telat untuk memberikan suatu penjelasan dan kami sudah mengecek sama pihak Kim Jong Un dan kita sudah menerima kepastian bahwa apa yang terjadi di dalam drama tersebut yang pada saat Kim Jong Un itu ya, yang drama tersebut itu menjadi isu, itu bukan dikarenakan oleh Soyeji. Dan itu pun Kim Jong Un akan memberikan suatu penjelasan secara jelas. Tapi saat ini beberapa masalah itu secara berantai terjadi sehingga mereka akan butuh waktu untuk memberikan penjelasannya. Dan kami sudah diizinkan bahwa kita boleh mengeluarkan pernyataan kepada publik sehingga kita barusan keluarkan pernyataan kami dan sekali lagi minta maaf atas terlambatnya memberikan pernyataan. Dan hari ini pun kita tidak menghadiri konferensi pers yang film judul Recalled, kita tidak menghadiri sehingga itu membuat aktor ataupun staf-staf yang lain itu menjadi tidak nyaman sehingga kita benar-benar sebesar-besarnya itu meminta maaf atas menimbulkan suatu ketidaknyamanan secara terpisah dari pihak Kim Jong Un bahwa sebagai aktor utama bertingkah laku tanpa kesadaran diri itu tidak mungkin terjadi di dalam syuting dan acting. Artinya ya tidak mungkin dia tanpa niat sendiri itu dia melakukan sesuatu hanya berdasarkan omongan orang lain gitu ya. Dalam pembicaraan chat yang sudah dipublikasikan, di situ memang tidak ada, tapi sebenarnya Kim Jong Un pun meminta ke Soyeji yang dimana dia pun lagi syuting. Jadi minta ke Soyeji bahwa kamu tidak boleh mengambil adegan berciuman. Nah, Soyeji menjawab bahwa kalau gitu kamu juga jangan. Jadi di situ berkaitan dengan skinship, ada semacam pembicaraan antara pacar. Ya. Hal yang itu adalah sebenarnya sangat normal dalam berpacaran. Dan kami berpikir bahwa pada saat itu mungkin Kim Jong Un pun punya alasan sendiri. Kemudian yang dipublikasikan adalah sebenarnya hal-hal yang sangat pribadi dan itu membuat suatu kesalahpahaman di publik. Kemudian yang berkaitan dengan untuk pemalsuan riwayat pendidikan, yaitu kita memberikan suatu pernyataan bahwa Soyeji itu
sudah diterima oleh Universitas Complutense di Madrid. Akan tetapi, waktu itu ada aktivitas sehingga tidak menyelesaikan universitas. Nah, ini pemalsuan sekolah ini sebenarnya katanya si Soyeji ini pernah wawancara, dan pada saat itu pertama kali dia menjawab bahwa dia seperti sudah lulus universitasnya. Nah, tapi kemudian kedua kali itu dia, ya mungkin beberapa kemudian di interview lain, Soyeji ini menjawab bahwa dia tidak menyelesaikan sekolahnya, universitasnya. Nah, sehingga ini menjadi isu. Yang mana yang benar nih? Apakah dia memalsukan riwayat pendidikan atau tidak? Nah, semacam begitu. Yang tadi bilang, yang ketiga itu ada kekerasan di dalam sekolah. Nah, itu agensi bilang itu tidak benar. Dan sekali lagi, kami minta maaf atas menimbulkannya ketidaknyamanan buat semua pihak. Nah, semacam itu. Nah, itu yang mereka bicarakan. Nah, jadi ya tidak ada pengakuan ya semua. Jadi ya sudahlah gitu. Tapi kita nggak tahu nih yang mana yang benar. Tapi di balik ini sebenarnya yang selain di tiga hal ini ada suatu episode yang dimana yang Soyeji ini pada saat dia masuk untuk show entertain, dia untuk memberikan suatu pengalaman dia bercerita. Pada saat itu ada juga orang yang tidak nyaman untuk mendengar cerita dia. Ada juga mungkin orang mereka ketawa-ketawa dan juga anggaplah itu sebagai semacam joke gitu ya. Nah, sekarang begitu jadi masalah, ini memang disoroti. Jadi ada tiga hal yang mungkin bisa mencerminkan karakter dia dalam pembicaraan untuk suatu cerita. Nah, pertama itu sama Kim Gang-woo, di mana yang film baru ini yang Recalled. Jadi yang di dalam film ini mereka pada saat luncurkan film ini ya ada wawancara, kemudian ditanya Kim Gang-woo itu adalah yang aktor yang partner ya di dalam untuk film ini, dia sebagai suami. Terus gimana si Kim Gang-woo itu sebagai aktor? Terus si Soyeji ini jawab, saya nggak nyangka Kim Gang-woo ini punya suami yang punya 2 anak. Nah, semacam seperti itu. Itu wajar nggak sih sebenarnya? Buat teman-teman. Kayak semacam, apa ya? Kayak seperti menyinggung, apakah dia memang mungkin dia keren gitu. Sampai keren itu dia nggak kelihatan sebagai seorang bapak yang beranak 2. Tapi ketika mungkin dengar statement ini oleh istrinya, pasti kurang enak. Memang suami gue apaan? Memang suami gue sama lu apaan di film? Nah, mungkin bisa begitu kan? Nah, pada saat wawancara ini sebenarnya yang MC-nya itu sudah memberikan suatu waktu bahwa dia mencoba untuk, mungkin biasanya ya, kalau misalnya orang kasih suatu semacam ya jeda, biasanya mungkin aktris itu lihat suasana kemudian oh ya bercanda ya atau apa ya minta maaf atau dia bicarakan mungkin oh ya pokoknya begitulah itu Kim Gang-woo ini sangat charming atau apa, mungkin bisa bicarakan seperti itu kan. Nah, si Soyeji nggak bilang apa-apa. Nah, makanya orang kayak kok omongnya begitu, kok aneh gitu. Nah, hal kedua, dia bicarakan suatu show, dia keluar kemudian dia bilang gini, dia ceritakan mengenai kakaknya. Katanya si Soyeji ini dia memiliki suatu bukan penyakit ya, tapi dia suatu apa ya, kayak kalau misalnya dia ketakutan atau kaget, dia nggak bisa ngomong apa-apa katanya. Nah terus sama kakaknya wanita ya perempuan, kakak perempuan itu sama mereka itu di gunung mereka main. Nah terus si kakaknya ini dia mundur-mundur jalan mundur dan di situ itu jurang. Nah begitu Soyeji lihat dia kaget di belakang kakaknya itu jurang dan seharusnya omong dong, kakak hati-hati di belakang, harusnya omong begitu. Tapi katanya dia kalau untuk kaget dia nggak bisa ngomong apa-apa, makanya dia diam. Akhirnya kakaknya itu jatuh ke jurang. Untung dia nggak mati. Nah cuma dia bicarakan hal ini tanpa persetujuan kakaknya juga. Ya mungkin ya saudara mungkin
saudari bisa sampaikan, bisa lah ya, tapi itu omong ke publik. Nah, kemudian dia omong hal itu, kemudian dia ketawa. Orang bingung. Kok bercandanya itu sadis banget gitu kan? Kok bisa gitu ya? Kakaknya semua hampir bisa mati, tapi dia bercandain. Hal ketiga, ketika dia syuting suatu drama, ada adegan dia mabuk dan nyetir. Ya, mabuk nyetir atau apa gitu. Pokoknya adegan yang bawa mobil, dan dia sambil acting, tapi hampir nabrak, karena dia mobilnya itu kan kayak seperti ya oleng-oleng kan. Jadi dia masuk ke jalur yang sebaliknya. Akhirnya di situ ada truk. Tiba-tiba truk muncul dan dia putar lagi. Akhirnya nggak terjadi apa-apa, tapi kan kaget dong, ya kan? Jadi di dalam mobil itu ada aktor lawannya, kemudian juga ada sutradaranya. Kan lagi syuting kan di dalam mobil. Terus kaget, dua-duanya kaget. Tapi justru yang si Soyeji ini ketawa. Dia merasa fun ketika orang lain itu kaget. Semacam itu. Dia melihat orang kaget itu. Dia justru kayak ya ketawa. Maka yang aktor yang lawannya itu sampai dia omong katanya, wah saya pikir dia gila karena dia malah ketawa gitu. Mungkin itu ya sebagai untuk pengalaman, ya seperti mereka omong secara terlewat gitu kan. Cuma begitu kita lihat, masa sih orang kalau mau mati hampir bisa mati tapi ketawa. Justru kalau misalnya kita membuat orang kaget tidak sengaja atau apa, kan biasanya kita oh maaf ya, kita kagetin. Ya kecuali memang bukan ini hal yang tidak berkaitan dengan nyawa ya. Kita justru ya kagetin ketika orang masuk, kita sembunyi dan kagetin. Ya dia sampai jatuh apa gitu ya kita bisa ketawa aja. Apa karena reaksinya yang kaget kan. Cuma ini kan orang bisa mati gitu loh. Tapi dia ketawa gitu. Nah dari sinilah yang banyak orang sekarang berpikir bahwa I'm okay, not to be okay. Orang gila. Psycho. Banyak orang sekarang lagi berpikir, ya seperti film, bukan dramanya yang I'm okay not to be okay. Benarnya itu mungkin bisa saja karakter aslinya si Soyeji. Orang berpikir seperti itu. Ya. Nah, pasti ada teman-teman juga yang fans-fans Soyeji, tapi sayang sekali memang berita ini yang sedang tersebar. Dan ya aku juga berharap ini tidak benar ya. Tapi ada banyak bukti-bukti bahwa ini meyakinkan bahwa suatu kebenaran. Tapi kita nggak tahu. Karena walaupun mereka agensinya sudah sampaikan seperti itu, tapi ya siapa tahu itu, ya kan. Jadi ya pokoknya itulah yang menjadi isu saat ini. Dan sekian hari ini, yang ini panjang banget, tapi oke. Annyeong.